saya ulangi lagi, perlu untuk mencari perbandingan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa mengetahui titik kelemahan kita dan titik kebodohan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, satu hal yang perlu saya sampaikan, kita mengetahui dan tidak meragukan siapa sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak meragukan siapa ulama-ulama orang saleh yang hidup pada masa tabi'in, juga masa yang setelahnya, ulama-ulama terbaik dari golongan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah golongan yang telah dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat kami, jangan cepat terlalu puas dengan kebaikan. Mungkin kebaikan-kebaikan kita itu belum menghantarkan kita kepada hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus beramal. Semampu Anda, kapan Anda beramal, falyaf'al, lakukan. Karena surga itu tidak diraih dengan rehatnya badan. Surga itu tidak bisa diraih dengan menyandarkan badan sehingga dia tidak beramal. Surga itu dicari dan bisa diraih dengan perjuangan dan pengorbanan amal. Dan ini harus kita garisbawahi. Sehingga kembali lagi, siapa pembanding dalam kehidupan ini sebaik-baik pembanding? Selain Rasulullah SAW, tentu sebaik-baik pembanding adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau mengajarkan kebaikan itu kepada umatnya. Marilah kita ambil sedikit atau beberapa saja manusia-manusia atau orang yang tidak melepaskan kesempatan waktu dan umurnya untuk senantiasa istiqamah, komitmen dengan amal kebaikan. Ternyata ada orang yang telah dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Mereka orang yang senantiasa menjaga waktu dan kesempatan untuk beramal dan tidak mau melewatkan umurnya selain mendatangkan kebaikan bagi diri. Tentu kita tidak bisa menafikan jejak para salafus saleh dalam memanfaatkan waktu mereka. Jadi perbandingan kita adalah salafus saleh. Bisa kita jadikan salafus saleh itu perbandingan kita adalah para sahabat. Para muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Para muridnya ulama-ulama pada masa tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka adalah golongan yang luar biasa di dalam memanfaatkan umur dan waktu. Sehingga kita harus segera. Tidak perlu untuk memikirkan, membuat sebuah alasan menunda amal. Jangan. Terkadang kita ini masih saja mencari sebuah alasan untuk menunda amal. Padahal penundaan amal itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pembahasan dalam Islam itu namanya taswif. Taswif itu tidak mensegerakan amal kebaikan hanya karena godaan nafsu dan syahwat. Karena kita manusia yang gak bisa lepas daripada nafsu dan syahwat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan itu kita harus mampu melampaui kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan pada diri kita. Misalnya Imam Hasan Al-Basri, semua tahu dan semua kenal siapa Imam Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Ya Ibnu Adam, wahai anak Adam," kata Imam Hasan Al-Basri, "kamu atau engkau hanyalah hari-hari yang dikumpulkan oleh Allah. Dalam setiap hari, satu hari itu akan pergi. Sebagian jatah kehidupanmu juga akan hilang. Kita ini seperti kumpulan-kumpulan hari saja. Jika hari itu telah melewati masa kita, berarti jatah kehidupan kita ini berkurang dalam setiap harinya. Jangan hitungan bulan, jangan hitungan tahun. Hisaplah diri kita setiap hari. Bisa jadi hari-hari kita yang hilang itu hari-hari yang tidak mendatangkan manfaat. Atau sebaliknya, hari-hari yang hilang itu yang sudah kita lewati itu hari-hari yang bisa mendatangkan manfaat pada diri. Jadi kalimat falyaf'al, lakukan, amalkan apa yang kalian mampu, proses untuk bisa kalian melampaui. Makanya ketaatan itu berat.
untuk dilakukan orang-orang yang hatinya kotor. Ketaatan itu berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang hatinya belum mengenal Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ketaatan itu berat bagi orang-orang yang masih memberatkan sisi dunia daripada sisi akhirat. Kalau kita belajar daripada kisah salafus saleh, sebagaimana tadi perkataan Imam Hasan Al-Basri, kita ini kumpulan hari yang tidak lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain perkataan di atas, saya akan sebutkan beberapa riwayat dari salafus saleh yang menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita betapa fahamnya mereka terhadap kesempatan, betapa pahamnya mereka terhadap nilai waktu yang ada dalam kehidupan mereka. Kita perlu belajar ini. Salafus saleh ini mengajarkan ya, betapa fahamnya mereka terhadap kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Sekarang kalau kita boleh jujur, 1 kali 24 jam, berapa waktu untuk Allah ketaatan? Kalau kita mau jujur, 1 kali 24 jam, berapa untuk Allah? Berapa untuk dunia kita? Berapa untuk profesi kita? Berapa untuk kesibukan kita? Kita bandingkan, berapa waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau satu hari sholat 5 waktu, kalau kita alokasikan 1 kali sholat 10 menit paling lama lah ya, berarti kita tidak lebih sholat 1 hari 50 menit. Masih ada waktu ya 23 jam 10 menit yang belum kita fungsikan mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh ini orang yang paham terhadap kesempatan dan waktu yang ada dalam kehidupan mereka. Misalnya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang dia punya kitab tafsir namanya Tafsir At-Tabari. Imam Abu Ja'far ini, beliau adalah orang yang mengagumkan dalam kapasitas ilmunya. Waktunya dia habiskan untuk talabul ilmi. Artinya tidak serta-merta kita menyimpulkan masuk waktunya ngaji terus, tidak ya. Dia pandai membagi porsi, mana buat ngaji, mana buat mencari ilmu, mana buat cari kehidupan dengan dunia ini. Makanya Imam At-Tabari ya, Imam Abu Ja'far Muhammad ini, dia adalah orang yang sangat mengagumkan pada masanya. Dan tidak ada orang yang tidak ada orang yang meragukan tentang kapasitas keilmuannya. Kalau jenengan hafal kitab tafsir, ada salah satu kitab tafsir yang masyhur dan terkenal yang sampai saat ini dipakai sebagai sumber keilmuan, namanya Tafsir At-Tabari, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Masya Allah, orang-orang dulu itu melahirkan tulisan-tulisan terbaik bagi mereka. Makanya orang belajar modalnya 2. Kalau nggak telinga ya mati. Kalau orang jiping, apa jiping? Ngaji kopeng. Kalau orang jiping ngaji kopeng, dia hanya mengandalkan maklumat apa yang dia dengar, tapi tidak dia abadikan di dalam pikirannya. Memang ada orang-orang yang punya kapasitas mampu untuk cukup mendengar dan kuat ilmu dan hafalannya, dan dia mampu untuk mengulang apa yang dia dengar. Jangan tahu ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah modalnya adalah mendengar Abu Hurairah. Pernah ada suatu hari ketika Abu Hurairah keluar dari rumah, ada orang yang sedang bertengkar, adu mulut, dan disaksikan oleh Abu Hurairah. Sehingga orang yang bertengkar ini saling membela diri, saling membenarkan argumennya masing-masing. Sehingga sampai perkara ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Hanya ada satu saksi yang bisa menceritakan itu, sehingga dihadirkan, yaitu Abu Hurairah.
Abu Hurairah menceritakan secara runtun diskusi, debat, ya, pertengkaran kedua orang tersebut dari A sampai Z tanpa ada satu huruf pun yang tertinggal. Orang ini mengatakan hakata seperti ini, orang ini mengatakan ini. Jadi ditundukkan siapa yang salah, siapa yang benar dalam perkara tersebut dengan kuatnya hafalan Abu Hurairah. Tapi masa-masa saat itu sampai masa ini, kekuatan orang belajar kalau hanya mengandalkan pikiran itu masih perlu disangsikan atau dipertanyakan. Karena kejernihan otak ini sudah terkontaminasi dengan maksiat dan dosa. Kita ini susah ngafal, Pak. Susah ngafal. Surat An-Naba aja 3 bulan. Amanya tasa. Ani nabail azim. Jadi rumah lagi ya gak ingat lagi gitu kan. Bisa jadi pikiran kita ini sudah terkontaminasi maksiat dan dosa. Sehingga susah untuk menyerap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengagumkan orang-orang salafus saleh, ya. Dengan kekuatan hafalan mereka karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan bagaimana cara belajarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pernah saya sampaikan ya, bagaimana Imam Syafi'i menghafal. Kalau dia buka buku, yang satu ditutup. Kalau nggak ditutup, masuk dua-dua. Itu Imam Syafi'i. Kalau yang sini sudah hafal, ini ditutup, ini yang dihafal. Terus seperti itu Mas. Imam Syafi'i itu sampai mendapat julukan orang yang paling bersih hafalannya di dalam peradaban umat manusia. Ibarat botol gelas ini. Ini kosong, ini isi air penuh. Yang penuh ini dimasukkan ke air yang ke botol yang kosong. Sampai tidak menyisakan satu tetes air pun. Itulah gambaran hafalan orang-orang terdahulu. Pertanyaannya sederhana, kenapa hafalan mereka kuat? Anda bisa jawab? Kenapa hafalan mereka kuat dan melekat? Karena mereka terhalang kemaksiatan dan dosa. Karena mereka memahami dampak daripada maksiat dan dosa. Kita ini ngaji, gak paham-paham Pak. Gak tahu gitu, kenapa? Ngafal, gak nyantol-nyantol. Memaksa ngomong, gak bisa. Bukan karena umur, saya sudah tua, bukan alasan. Untuk lambat di dalam menghafal. Jangan menghafal lah, menelaah ilmu lah. Kadang-kadang ada yang cepat bisa mencerna dan mengaplikasikannya. Kadang-kadang butuh waktu sebulan untuk bisa mencerna. Oh iya, dia bisa mencerna Ustaz dulu 1 bulan seperti ini. Baru dia dong. Karena hal-hal yang merusak hati dan pikiran. Tapi yang harus kita prioritaskan adalah hari ini. Sarana terbaik orang belajar itu adalah knowledge. Dengan melihat. Karena kalau orang melihat, itu akan ditransfer di dalam bentuk tulisan. Makanya orang-orang dulu itu melahirkan karya-karya besar dengan karya-karya tulisan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal ngarang buku namanya Musnad Imam Ahmad yang ditulis sendiri oleh dia. Sebanyak 32 jilid buku. Satu jilid segini tebal. 32 jilid. Masuk ke buku yang 29 dia meninggal. Dilanjutkan oleh anaknya namanya Abdullah. Sehingga menjadi Musnad Imam Ahmad 32. Orang-orang dulu itu kalau nulis itu kuat sekali. Antum tahu ya, tak sebutkan dia tahu nggak tahu dan urusan nanti lah. Antum tahu kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab yang salah satunya ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pernah dengar Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim itu menulis kitab Zadul Ma'ad di atas onta sambil jalan dalam rangka perjalanan haji. Nulis buku di atas onta dari tempatnya sampai ke Makkah. Jadi buku namanya Zadul Ma'ad yang sampai hari ini ada buku itu dan diabadikan oleh umat manusia. Awet dulu kalau toko Surabaya nang Jakarta ya agak turun ngobrol gitu ya. Itu kan. Makanya paling tidak kalau dari rumah ke tempat Mas Anjar dapat 1 juz lah ngaji. Paling nggak zikir maksurah lah. Kalau kita ulang-ulang itu juga akan memberikan dampak pada diri kita. Orang-orang dulu itu kekuatan mereka itu tulisan. Makanya ada sebuah pepatah. Kalau Anda bukan anak raja, maka menulislah. Karena dengan tulisan itulah yang akan membesarkan nama Anda. Kita ini bukan siapa-siapa.
Maka menulislah. Semampu kita sudah bisa nulis makalah, ya. Semua kumpulan-kumpulan ceramah-ceramah ustadz-ustadz antum semuanya antum kumpulkan jadi buku misalnya. Berarti bisa sebuah karya itu kan. Kita ini sampai saat ini dari kecil sampai besar ini, ya, sampai sudah umur tua ini, yang sebaya ini, dari kecil sampai sekarang hanya menjadi konsumen ilmu. Apa konsumen ilmu itu, Pak? Apa? Orang yang hanya menikmati ilmu dari orang, tetapi kita belum mampu menjadi produsen ilmu. Orang yang bisa menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi orang lain. Bahasanya seperti itu. Ada yang pernah kuliah di sini? Lulus? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa? Mas Ali. Mas Ali? Serius aja nih. Pak Fajar pernah kuliah ya? Pak Ali, Ustaz. Pak Ali lulus ya? Syarat lulus apa? Skripsi. Ada skripsinya sekarang? Itu yang kerja. Kalau mau ada sumbangsi kan saya siap menerima, tak tahu di STI sekarang. Kalau mahasiswa ngambil, jadi amal jariah dari Anda. Nah itu. Paling tidak berkontribusi untuk umat lah. Kayak bukunya Yusuf Mansur misalnya, Mencari Tuhan. Dulu yang bestseller itu kan, tahu buku itu ya? Apa dulu bukunya? Mencari Tuhan lah seperti itu kan. Dalam proses dia untuk laris gitu. Apapun yang kita mampu, makanya menulis itu tidak akan mampu kalau kita tidak memulai. Kadang-kadang nyekel pulpen, tulis saja apa yang ada dalam otak Anda, salurkan di situ. Mampu. Jadi menulislah kalau Anda bukan anak raja, karena tulisan-tulisan itu yang akan membesarkan nama Anda. Saya contohkan, beliau adalah seorang yang sangat mengagumkan tentang keilmuan. Siapa Imam At-Tabari tadi? Disebutkan oleh ulama pada masanya, sampai hari ini riwayat ini sampai kepada kita. Seandainya ini saya sampaikan supaya kita ini ihtimam, perhatian terhadap waktu. Jadi waktu itu tidak boleh pergi kalau hanya mendatangkan kesia-siaan saja. Dikatakan seandainya kertas-kertas yang telah beliau tulis, siapa? Imam At-Tabari. Seandainya kertas-kertas yang telah beliau tulis dibagi pada umur beliau semenjak lahir, maka disimpulkan dan didapatkan bahwa beliau menulis setiap hari 60 lembar. Imam At-Tabari. Setiap hari dia menulis 60 lembar. Oke lah, ini bukan kapasitas yang kita lah. Tapi memberikan motivasi kepada kita. Anda mendokumentasikan sesuatu amal kebaikan dari majelis-majelis taklim. Inilah cara kita untuk memulai menulis. Makanya ya, subhanallah. Saya itu kadang-kadang heran. Ada orang nulis, ini pernah di. Jadi orang ini sangat bisa memberikan inspirasi kepada kita. Dia tuh nulis kumpulan-kumpulan ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Tahu ya begitu ya? Kumpulan-kumpulan khutbah Jumat Ustaz Abdul Somad. Kumpulkan setiap Ustaz Abdul Somad ceramah khutbah Jumat dia tulis. Sampai sekian dia khutbah, dia kumpulkan jadi buku itu, Pak. Disodorkan kepada Ustaz Abdul Somad. Disodorkan. Ustaz, maaf saya mengumpulkan tulisan-tulisan khutbah jenengan Ustaz. Apakah Anda ingin membaca dan memberi kata pengantar? Dikasih kata pengantar itu, Pak, sama Ustaz Abdul Somad. Sederhana, dia datang ke majelis sholat Jumat, nulis khutbahnya Ustaz Abdul Somad. Sederhana sekali. Tapi menjadi lautan ilmu yang dinikmati oleh banyak orang. Makanya Imam At-Tabari ini dari umurnya, kalau dibagi dalam setiap lembar-lembar kertasnya, satu hari menulis 60 lembar. Kenapa saya sampaikan? Betapa pintarnya dan betapa cerdasnya dia membagi waktu dalam hidup. Sudahlah, kita nggak perlu menulis lah ya. Kalau itu masih menjadi satu hal yang misteri bagi kita, susah itu. Paling tidak memanfaatkan waktu ini penting sebenarnya.
Dan kita harus sudah berpikir